Sebenarnya rumah digital UMKM tuh pemahamannya sederhana aja sih, sebuah platform digital untuk UMKM. Artinya kita membantu UMKM tuh dalam proses digital marketingnya, mulai dari proses pemilihan produknya, cerita tentang ownernya, terus tentang foto produk yang bagus gimana, yang menarik gimana. Tapi gimana caranya kita membuka suatu mindset pikiran teman-teman itu, ayo dong kita perbaiki ini, kita perbaiki kualitas, perbaiki promosi kita supaya bisa penjualan kemana-mana. Semakin kita banyak bantu orang, nanti impactnya rezekinya ke kita juga. Jadi ya bantu aja teman-teman yang lain, angkat aja teman-teman lain, nanti ada saatnya kita juga lebih diangkat daripada teman-teman. Ya, halo pemirsa channel Inside Kaltim, saya Marga Rahayu dan kita sekarang sedang ada di podcast Ngopi Ngobrol Inspirasi. Nah, digitalisasi digital ya, ini merupakan hal yang tidak asing bagi kita semua yang tinggal di era kekinian gitu. Tetapi memang kalau bicara tentang pemanfaatan dan penerapannya, tidak banyak rupanya masyarakat yang mengaplikasikannya untuk kemudian ini menambah nilai ya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak demikian dengan sosok yang satu ini, yang hari ini Ngopi atau Ngobrol Inspirasi hadirkan, karena beliau secara berdiri di atas kaki sendiri dan juga swadaya ini membentuk satu rumah digital yang diharapkan bisa juga menjadi fasilitator pendamping yang membantu ya dalam tanda kutip UMKM ya dalam melek digital serta memanfaatkan platform digital untuk berjualan ya. Nah, kita akan membahasnya dalam Ngopi atau Ngobrol Inspirasi. Kali ini tamu kita adalah Mbak Irma Desusanti, founder atau pencetus dari Rumah Digital ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Aga. Iya, Mbak Irma mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini saya lihat cantik sekali pakaiannya ya, ada sarung samarindanya. Habis dari manakah? Habis tugas negara. Habis tugas negara ya. Mudah-mudahan tetap semangat nih, nggak capek. Semangat. Aktivitas padat ya? Padat sampai jam 5 sore, nanti abis ini nyambung lagi. Nyambung lagi. Mbak Irma, kalau tadi sempat nih kita sebelum podcast ini kita lakukan, saya dilihatkan beberapa gambar-gambar ya, betul, tayangan atau slide yang di sana mencantumkan, kalau saya bilang sih dulu kan brosur, pamflet gitu ya, yang sekarang itu nggak perlu dicetak lagi, sudah menggunakan platform digital. Apakah memang hal awal itulah yang mendasari terciptanya rumah digital? Iya, hal pertama yang mendasari karena kan sekarang serba digitalisasi, jadi ada keinginan tahuan, gimana caranya aku bisa bisa update, bisa terkini lah, masa anak-anak bisa kita enggak gitu. Nah, dari situ belajar terus, ngikuti pelatihan, BIMTEK ya dengan niat untuk diri sendiri dulu agar bisa menghasilkan suatu karya yang bagus, walaupun sebenarnya itu belum bagus menurut kita karena kan kita masih dalam tahap belajar. Tapi kenapa enggak sih sesuatu ilmu baru kan, karena zamannya kita dulu kan nggak ada laptop kan, nggak ada dulu mesin ketik. Iya, betul 10 jari itu ketik. Suaranya yang ribut ya, ketikannya sedikit. Iya. Jadi dari situ belajar lah gimana caranya kita belajar lagi ilmu digital yang baru, karena ilmu digital ini kan selalu berkembang terus. Nah, itulah di awalnya kepingin membentuk suatu ilmu baru lah gitu. Iya, dengar-dengar ini dibentuk atau didirikan sudah kurang lebih 1 tahun terakhir. Kalau kemarin launchingnya pas di Hotel Merkur tanggal 31 Mei 2023 nih, baru. Oh, baru banget. Jadi prosesnya masih proses persiapan proses ini, dan kemarin kita ngambil sampel 5 UMKM untuk kita jadikan produknya dari rumah digital gitu. Kenapa harus UMKM? Apakah memang karena latar belakang atau background dari Irma Desusanti ini juga merupakan ya pelaku usaha mikro kecil menengah? Ya, salah satunya itu. Terus yang kedua, karena melihat banyaknya teman UMKM yang tidak tahu cara ilmu digitalnya kurang. Jadi misalnya dia hanya sekedar foto biasa terus diupload ke medsosnya, udah gitu aja. Padahal intinya kan kalau kita bisa kita lebih ke digital marketingnya lebih terkonsep. Oh ya, memang kalau kita lihat nih di marketplace yang ada di Facebook misalnya,
foto makanan mungkin agak sedikit diestetikkan gitu ya. Iya. Jadi mungkin ada pencahayaannya, sudut pengambilan gambarnya dimiring-miringkan gitu ya. Tapi memang masih gelondongan. Jadi Iya. kayak diupload, diunggahnya itu hanya foto saja, Foto tanpa saja, keterangan dan tanpa ini yang ya. lain-lain. Kalau di kita kan kepinginnya ada suatu cerita lah, history. Iya, iya. Kita tampilkan kalau ini ownernya loh dari usaha ini. Nah, berapa sih yang dia bikin, berapa produksinya. Nah, kita bercerita di situ dan kita tampilkan foto produknya kan supaya orang dari luar Kalimantan, dari Samarinda tertarik dengan cerita itu. Nanti ada itu contohnya slide-nya, hasil foto-foto Iya, iya. jepretan. Dan itu motret sendiri, Saya ada edit sendiri. ada sama teman yang ahli digital. Jadi ya kolaborasi lah Iya, ini. Jadi Mbak Irma sendiri memang merasa masih perlu banyak belajar. Masih banyak perlu belajar. Kayaknya itu deh kunci kesuksesan seseorang ya. Iya. Harus mau terus belajar ya. Ya karena ilmu itu kan setiap hari update terus. Jadi jangan merasa kita punya ilmu A, udahlah cukup. Nah, ternyata ilmu itu kan banyak A sampai Z. Nah, kayak ilmu podcast ini kan saya juga nggak tahu, bisa nih saya nanti belajar ilmu podcastnya. Bisa, bahkan bisa gantiin saya jadi hostnya di sini ya. Oh boleh, asal bos geng mau ya. Iya, enggak, kalau bos geng sih mau, asal Iya. cocok katanya. Asal Takutnya cocok. nggak sanggup ngebayar Mbak Irmanya gitu. Mbak Irma, kalau bicara soal rumah digital kembali nih, boleh tidak kami diberikan gambaran rumah digital ini apa? Karena kalau pemahaman awal, penafsiran awal ini, wah di sana pasti nanti ada komputer, Iya. ada desain grafis dan sebagainya. Apakah seribet itu atau ada pemahaman yang lebih sederhana? Sebenarnya rumah digital UMKM tuh pemahamannya sederhana aja sih, sebuah platform digital untuk UMKM. Artinya kita membantu UMKM tuh dalam proses digital marketingnya, mulai dari proses pemilihan produknya, cerita tentang ownernya, terus tentang foto produk yang bagus gimana, yang menarik gimana. Nah, terus penyebaran informasinya menyambung di semua media, baik Facebook, Instagramnya. Terus kita rencana mau pakai channel YouTube juga kita inikan. Jadi ceritanya akan bersinergi gitu. Nah, bukan hanya sekedar mengupload foto di FB, IG udah gitu aja, udah nggak ada ini, tapi ada timbal baliknya gitu. Karena kan teman-teman biasanya Instagram tuh hanya tahu Instagram biasa aja, IG biasa, tapi padahal Instagram tuh kan kalau dimanfaatin bisa luas sekali kan. Ada Instagram bisnis lah. Iya, Nah, betul. itu tapi jarang digunakan. Facebook pun cuma Facebook biasa aja kan dipakai, enggak yang Facebook yang ini. Nah, kita pinginnya merambah pasar gitu dengan digital gitulah. Di Samarinda rasanya baru ini ya, Baru ini. rumah digital. Iya. Terinspirasi dari Inspirasinya ada ngelihat mungkin suatu daerah gitu enggak? enggak, dari diri sendiri aja sih, maksudnya gimana caranya ya kita bisa menjangkau warga yang di luar kita, menginformasikan gitu. Nah, jadi kenapa enggak sih harus bikin suatu wadah gitu kan. Di dalamnya teman-teman bisa berkumpul, bisa kolaborasi. Saya punya ilmu A, teman punya ilmu B, kenapa enggak gitu. Nah, jadi ya tercetusnya di situ. Dengan harapan nanti bisa besar, bisa kerjasama dengan dinas-dinas terkait, terutama Kominfo kan. Nah, jadi bisa besar untuk membantu para UMKM. Dan barangkali juga yang nonton podcast channel Insight Kaltim ya, untuk ngobrol inspirasi ini juga terinspirasi nih untuk terlibat ya. Awalnya ini baru 5 UMKM. 5 UMKM. Itu di Samarinda tersebar di Samarinda. kecamatan atau memang masih teman rekanan? Masih rekanan. Dan yang saya pilih masih di Kelurahan Sambutan. Masih Kelurahan Sambutan. Tapi memang menariknya gini Mbak Irma, kalau orang bilang kita itu mau merubah negara tuh susah. Ya. Ya kan, sampai tataran paling kecil itu merubah diri sendiri. Kayaknya Mbak Irma sudah mulai nih ada keinginan untuk lebih baik, dan sekarang berimpact atau ada dampaknya dengan lingkungan. Ya. Tapi tantangannya di mana? Kayaknya nanti kita akan bahas ya setelah ini ya. Boleh ya, nanti kita boleh. akan lihat juga beberapa slide yang menampilkan hasil dari rumah digital ya. Oke, Mbak. Oke, kita akan kembali tetap bersama dengan kami di channel Insight Kaltim, ngopi, ngobrol inspirasi. Ya,
edisi Ngopi Ngobrol Inspirasi Channel Insight Kalimantan Timur ya. Ini masih membahas tentang rumah digital ya. Bicara rumah digital, harusnya kan kalau bayangan kita kayaknya ada bangunannya gitu ya, ada komputernya, desain grafisnya. Tapi sepemahaman tadi setelah kita bincang-bincang di sesi pertama, Mbak Irma itu kelihatannya seperti apa ya, bukan wadah komunitas gitu ya, tapi ada platformnya juga di situ. Nanti akan berkembang sampai jadi aplikasi tidak? Ada keinginan seperti itu? Ada keinginan sampai situ. Wih. Mungkin bertahap kan, karena ini baru pemula kita kan. Kenapa disebut rumah digital? Itu maksudnya suatu wadah. Rumah itu kan wadah. Jadi gak harus bentuk bangunan, tapi kita wadahnya bisa di mana aja. Karena rumah digital kan di mana kita berada ya disitulah gitu. Oh, jadi kayak feels like home ya. Jadi kayak perasaannya tuh di bawah kita ada kebersamaan, jadi kolaborasinya. Berantem kecil-kecil boleh. Boleh. Jadi kepinginnya nanti wadah teman-teman untuk mengapresiasikan ilmunya terus bisa menjadi sebuah keluarga yang solid gitu. Nah, Mbak Irma, kita juga sudah siapkan ada filosofi di balik dari rumah digital sendiri ya. Kita akan simak terlebih dahulu sebelum nanti kita kupas lagi ya tantangannya di mana. Ya. Oke, jadi seperti itu filosofinya sangat dalam dan kabarnya ini bikin sendiri loh filosofinya. Iya, itu ide sendiri ya. Ide dari beberapa masukan-masukan juga sih. Jadi kenapa nggak ini? Kamu kan punya kemampuan, coba dong di-share lagi, coba di ini. Nah, dari situ berpikir terus, apa sih yang harus dibikin ini? Sampai akhirnya menemukan suatu proyek rumah digital itu. Maksudnya harus memberanikan diri bikin suatu proyek baru nih selain usaha yang sudah ada. Karena kalau kita nggak maju kan kita nggak tahu ini berhasil apa enggak. Tapi memang tantangannya berat. Nah itu dia. Iya. Belum masuk ke sana sudah diakuin ya, berat. Iya berat karena kan rata-rata aku ini kan gaptek buat apa sih? Udahlah foto biasa aja lah, nanti kalau rezeki akan kemana. Padahal sebenarnya filosofi rezeki akan kemana tuh kalau kita belum usaha ya nggak dapat rezeki kan. Tapi gimana caranya kita membuka suatu mindset pikiran teman-teman itu, ayo dong kita perbaiki ini, kita perbaiki kualitas, perbaiki promosi kita supaya bisa penjualan kemana-mana. Jangan hanya stagnan di sini, ikut pameran di sini, udah habis itu nggak ini. Tapi harus bisa memperluas pasar gitu. Padahal produk kita tidak kalah dengan produk di Jawa, enak-enak semua. Iya. Iya. Dan kalau dari segi harga juga bersaing ya, terjangkau juga. Cukup terjangkau, cukup murah produk UMKM teman-teman. Di Jawa kan sudah mulai mahal-mahal kan, kita masih terjangkau gitu. Apalagi tambah ongkir misalnya, kalau kita kan nggak perlu ongkir ya, kadang-kadang satu kotak kurirnya itu paling kita tinggal ngasih aja mau berapa gitu ya. Iya, paling mahal kan kurir paling 10 sampai 15.000 masih ini terjangkau. Harapannya sih pada saat nanti ibu kota pindah kan kita ini udah siap gitu loh bersaing gitu. Nah, jadi bersiap nanti di platform pemerintah apa kan sudah siap gitu. Oh, ini juga termasuk bagian dari persiapan Mbak Irma dan kawan-kawan UMKM terlebih yang ada di sambutan ya. Iya. Untuk menyambut IKN. Iya. Sudah sampai ke sana itu pemikirannya. Ya karena harus berpikir gitu, jangan sampai nanti IKN jadi produsen dari Jawa masuk, produk kita kalah gitu loh. Kita bisa dikalahkan. Harusnya kan yang daerah ini yang tampil gitu kan. Paling tidak nanti kalau kita mempersiapkan setahun ini sampai tahun depan
maksimal 2 tahun lah kita persiapkan biar bisa inilah merambah platform-platform pemerintah kan. Jadi istilahnya sedia payung sebelum hujan gitu ya. iya. Jadi ini sudah ada payungnya adalah rumah digital. Wow. Tantangannya berat Berat sangat berat. karena dengar-dengar Mbak Irma ini bikin rumah digital itu swadaya. Jadi tanpa keterlibatan APBD, apalagi Iya. APBN atau CSR gak ada. Nggak ada sama sekali, masih murni fee sendiri aja. Fee sendiri. Iya, kalau ada kebetulan ada teman kan yang ahli IT, ya udah dia bantu gitu. Tapi yang untuk dari pihak luar belum ada. Mudah-mudahan setelah ini ada pihak yang mau kontribusi investasi buat rumah digital kan. Amin. Cocok soalnya kan ngopi, Iya. ngobrol, inspirasi. Inspirasi. Ya, cuman kopinya aja belum ada ya. Iya, pasti dibikin di bawah. Mbak Irma kalau cerita lagi nih, rumah digital yang disebutkan tantangan dalam artian culture shock. Jadi UMKM yang tadinya mungkin belum tersentuh digitalisasi, perkembangan teknologi terkini, itu seperti apa awal mula dikenalkan dengan lo harus bikin template-nya dulu, istilah-istilahnya kan agak berbeda nih ya dengan yang biasa mereka dengar. Kalau kita lebih tidak menjelaskan begitu sih. Oh ya, Jadi kita gini, kamu mau nggak aku bikin ini suatu foto yang bagus di Studio Mini misalnya gitu kan. oke. Nanti hasilnya bisa kamu share di medsos kamu atau apa. Jadi ya udah, jadi kita ngasih apa Mbak? Nggak usah ngasih apa, pokoknya kamu foto produkmu antar, kita fotoin yang bagus, kamu juga ikut dipoto. Lah masa kita dipoto sih katanya gitu. Kan biasanya Nggak percaya diri gitu. iya, biasanya kan foto ya udah produknya aja udah ditampilkan. Enggak, di foto jadi ada filosofinya. Kalau ini loh ownernya dari produk A misalnya, ini owner produk B. Dan itu di Jawa ya, di Pulau Iya. Jawa itu dengan bangga loh ya. Iya. Bahkan ada satu warung yang ada di Jawa Tengah ya, itu pas kita masuk itu udah wajah si ownernya gitu. Iya, jadi maksudnya kepingin itu sih, pingin maju kayak gitu. Bukan narsis kan? Bukan narsis. Baru sebagian aja UMKM yang berani mengeksplor dirinya. Mungkin dari 100% bisa dibilang 30 atau 40% yang baru berani. Yang lainnya masih belum pede ini. Nah dengan itu kan kita nanti bisa memperluas pasar. Terus saya bilang nanti perlahan kita bikin konten kita sendiri, walaupun konten kita cuma istilahnya kamera biasa atau apa, ya udah nggak apa-apa, kita bikin ini, jangan malu cuap-cuap di depan kamera gitu. Ini Mbak Irma kita punya beberapa contohnya nih, boleh nggak ya kita lihat sama-sama ya? Iya, jadi kita lihat di sini ada beberapa. Ini yang tadi dikatakan 5 Iya, UMKM. UMKM termasuk saya. Ini sih sudah, oh iya betul ya. Ini nih yang pakai apa namanya jilbabnya abu-abu Iya. ya. Itu kalau ngelihat sepintas, ini udah katalog profesional Iya. loh. Ini belajar sendiri, otodidak. Enggak, ini sama teman yang ahli IT. Oh, ahli IT. Jadi modelnya saya menyampaikan aku punya ide gini loh, ini bisa nggak ini? Jadi kolaborasinya itu. Ini cantik loh. Iya, ini mau dibikin apa ini? Model ini kayak Dede nih, yang Aha. kacang disco. Kacang disco, aduh jadi pengen, kalau ini jadi kan- pengen goyang nih. Sepertinya kan apaan sih ini? Kalau dari foto kan ya biasa aja kan, cuma Iya. karena ada di ini di kacang diskonya jadi menarik. Betul. Dan kalau saya sih lebih tertarik dengan 5K-nya ya, Rp5.000 sudah bisa berdisko dengan kacangnya. Kacangnya maksudnya kan yang ini ya, apa Iya. nano-nano gitu loh rasanya ya, gitu ya. Oke. Nah, itu kayak ini nastar kan, Aha. kayak biasa aja kan nastarnya. Ya, tapi dibuat, ditata Apa, ya, jadi ini, platingnya. platingnya ini. Jadi lapar deh. Iya loh beneran. Belum lebaran loh. Oke. Jadi ini awalnya kesulitannya di mana tadi meyakinkan mereka untuk berfoto. Iya, ini ngambil fotonya aja sampai sore lah. Padahal foto produknya udah selesai, tinggal yang pemiliknya difoto. Ih cantik nggak nih, ini berapa kali ini, terus senyum dong ini. Karena mereka beda kan antara foto selfie sama produk yang modelnya foto biasa aja sama foto yang memang benar-benar diambil angelnya kan beda. Itu di studio ada apa namanya latar hijaunya, green screen-nya. Oh enggak, ini di ruangan kayak ruangan begini tempat teman. Ini kan nggak perlu ke studio. Enggak, jadi kayak gini aja. Jadi sebenarnya bisa apa ya namanya? Dengan biaya yang murah, Iya, fleksibel di mana saja, Bisa di asalkan mana ada kemauan ya. iya. Kalau kamera, apakah bisa menggunakan kamera handphone saja? Kamera handphone sebenarnya bisa, cuma hasilnya tidak apa ya, Full HD katanya. Iya, karena kita Kualitas.
kualitasnya. Jadi kamera tuh kan kita langsung sambung di laptop, jadi langsung bisa melihat kalau kurang bisa jepret langsung. Saya curiga nanti Rumah Digital tiba-tiba jadi buka foto studio ya. Boleh, gaya bisa. Mbak Irma, ini pakai aplikasi apa? Kalau aplikasi ada beberapa aplikasi. Saya mau ngetes nih beneran nggak nih Rumah Digital karena founder itu harusnya tahu nih. Iya, jadi ada kita pakai aplikasi dasar aja dulu yang Canva itu yang kita utak-atik dulu. Canva. Iya, karena kan dengan itu kita harus memberi pemahaman dulu juga ke UMKM-nya. Ini aplikasi ini loh, jadi kamu bisa belajar juga sekalian. Kalau sewaktu-waktunya bisa ingin produk lain kamu bisa ini mengeksplorasi sendiri. Canva ya. Canvanya yang berbayar atau tidak nih? Yang berbayar sama Photoroom-nya itu. Oke. Iya, itu Photoroom kan agak menghasilkan efek-efek gimana betul. Tanpa harus mengundang fotografer misalnya ya. Jadi istilahnya pemanfaatan teknologi yang biasa tapi kita coba yang luar biasa. Estetik gitu. Iya, jadi kita nggak perlu pakai aplikasi yang khusus tapi aplikasi sederhana tapi kita bisa mengupdate-nya gitu, mengaplikasikannya. Jadi sebenarnya modalnya kalau untuk aplikasinya sendiri itu kan tidak sampai 500.000 ya. Untuk aplikasi yang berbayarnya dan itu kan memang ada yang monthly, ada yang 1 tahun misalnya, lebih murah lagi. Ini membantu sekali. Nah sekarang pertanyaannya Mbak Irma, setelah ada platform digital kemudian mengunggah ya sesuatu yang tidak gelondongan begitu saja, apakah ada imbasnya terhadap penjualan? Teman-teman ada pesanan dari luar daerah? Ya luar daerah. Ada dari Balikpapan ada yang dapat kayak jamu Tita Gendong nih kemarin dapat juga dari IG jamu kita. Coba ya. Bisa ternyata dibuat seestetik ini. Emang bisa jamu seestetik ini ya? Itu kan ya, itu kan. Jadi kayak gitu ya. Gini kan kirain jamu apa, ini minuman apa. Padahal ini jamu kita kasih es batu aja, jadi nggak ada pakai semprot-semprot. Kan biasa kan kalau bikin foto kan disemprot apa supaya betul ada efek ya. Kalau ini enggak, ya cukup es batu aja. Jadi kayak embunnya itu langsung dari esnya tadi. Iya, jadi ini asli es batu, jadi nggak ada pakai ini ya gitu. Cuma kita bermain warna aja kan. Nah di sini kan kita jelasin setiap ownernya ini dibangun 1 tahun lalu Cemilan Dila. Nah kan jadi ada sejarahnya ya, dan kita kan berharapnya UMKM ini bisa kekal bercerita gitu kan. Dan kekal ya. Barangkali nanti since 2019 kayak gitu ya. Itu jadi ini kan ketahuan nih diproduksi sebanyak 10 kilo. Atau ini kacang disco melupakan nih satu produk dari Desik Dry Cookies. Sang owner Rahmat Dede masa sudah memulai usaha sejak 2 tahun lalu. Wow. Jadi gimana cara kita bercerita tentang pemiliknya ini punya usaha ini loh sejak kapan, terus produksinya berapa banyak. Nah, jadi biar yang membaca itu nggak bosan hanya produk-produk aja gitu. Nah ini biasanya disebarkan lewat mana? Hasil FB sama IG. FB sama IG. Baru sebatas itu ya? Iya, cuma sekarang FB sama IG kita tutup dulu karena kita masih pembaruan dulu IG sama FB-nya. Nanti setelah ini pasti juga pelaku UMKM yang lain akan sangat penasaran. Apakah Rumah Digital ini murni untuk kelurahan Sambutan saja atau untuk masyarakat umum? Jangan dijawab dulu karena nanti jawabannya akan kita bahas ya di segmen terakhir kita channel Inside Kaltim. Segera kembali. Iya, di segmen ini khusus bagi pemirsa podcast channel Inside Kaltim ya, yang terinspirasi bahkan mungkin penasaran apakah Rumah Digital ini eksklusif hanya untuk yang berKTP Sambutan, kelurahan Sambutan gitu ya, atau Samarinda saja, ataukah ini ada keinginan dari foundernya, pencetus dari Rumah Digital ini, Mbak Irma Desusanti, untuk membuka seluas-luasnya kepada siapapun yang mau belajar. Tolong dijawab rasa penasaran ini. Sebenarnya ini terbuka untuk semuanya. Mau sampai luar kota sih boleh aja. Tapi memang di awal saya ingin mengangkat UMKM yang ada di Kelurahan Sambutan ini bisa naik, bisa terangkat namanya gitu. Nah ini sebentar, saya juga penasaran gitu, sudut pandang kan kalau Mbak Irma ini boleh disebut sebagai pengusaha, pebisnis kecil-kecilan, industri home industry katanya. Biasanya itu kompetisi loh. Kenapa
jadi berkolaborasi. Ini nggak takut nih, apalagi nih kok saya lihat ya, rata-rata harganya kan terjangkau. Paling yang mahal Nastarnas ya. Iya. Wajar lah ya. Kecil aja. Apalagi pas lebaran nih biasanya 2 kali lipatnya. Iya. Nggak takut tersaingi dengan usaha teman-teman yang lain? Saya punya konsep, punya pemikiran, semakin kita banyak bantu orang, nanti impactnya rezekinya ke kita juga. Jadi ya bantu aja teman-teman yang lain, angkat aja teman-teman lain, nanti ada saatnya kita juga lebih diangkat daripada teman-teman. Itu aja, prinsip saya gitu, berbuat baik terus, nggak bantu teman, nggak usah takut tersaingi, karena setiap produk pasti punya ciri khas tersendiri. Walaupun saya teri crispy, Mbak Arga nanti bikin teri crispy, tapi pasti beda kan tangannya, rasanya juga beda. Nah tapi ini juga FYI kata anak-anak sekarang ya. Jadi just information ya untuk seluruh pemirsa podcast Inside Kaltim. Jadi sebenarnya harusnya manggilnya Uni ya. Jadi orang Padang ya. Padang. Kalau orang Padang mah ya memang tanganannya udah apa aja nih masak kayaknya enak gitu. Boleh nanti pesan. Enggak, aku pikir boleh nanti ke rumah gitu ya. Ternyata boleh nanti pesan, tetap jualan ya. Mbak Irma jadi yakin rezeki sudah ada yang mengatur, setiap produk itu punya segmentasi pasar yang berbeda-beda dan tidak takut tersaingi. Tidak takut tersaingi. Karena setiap produk dia punya ciri khas tersendiri, dia sudah punya pasar tersendiri. Kita lebih baik bantu teman untuk memasarkan. Saya kadang jualan kayak misalnya bazar nih di hotel atau di mana. Bareng-bareng. Iya, saya malah jualan teman. Terus teman jual temannya Mbak Irma? Enggak, kadang kan kayak kemarin di Aston kan kita 3 hari kan. Jadi pas ada orang asing dari Australia, dari India apa. Nah, terus saya bantu kan teman-teman jualan ini, saya bantu speakingnya ini ke mereka ke Australia. Saya malah jelaskan produk teman-teman ini loh, ini step meja saya bawa tuh si orang asing ini, saya bawa ke meja ini nih, habis itu pindah lagi ke meja ini kan kemarin hasilnya? ada 6 meja. Ya hasilnya mereka borong ini. Terus mereka bingung uangnya yang mana. Ya udah pas dibuka dompet saya ambilkan uangnya itu si orang wisatawan asing. Itu uangnya rupiah atau? Rupiah. Kan dia bingung berapa rupiahnya. Jadi saya tunjukkan segini. Oke, jadi kemarin borong. Terus ada juga dari Thailand kemarin borong sambal kita banyak. Jadi sebenarnya rumah kita lebih ke makelar ya. Jadi dia ini ya membantu untuk memfasilitasi pasar juga. Iya. Mungkin yang lain masih agak ragu mau jualan, padahal ternyata pada saat ditawarkan ke orang asing, mereka tertarik. Iya, kemarin tuh gimana responnya Mbak? Kemarin tuh orang asing kan sedang dinner di Aston kan dekat restoran. Jadi pas dinner malam lagi makan malam. Iya, pas dinner saya nekat datangi. Orang asing nih, yang orang Australia. Saya bilang awalnya saya bilang boleh nggak saya minta berfoto dengan Anda gitu. Iya. Betul. Jadi modus awalnya foto. Iya, jadi katanya oke, sure katanya. Why not, katanya. Oke deh, saya bawa. Foto lah dulu. Saya nggak nawarkan produk. Saya bilang, ayo teman-teman foto dulu, ambil produknya, foto dulu buat ini gitu. Nah setelah itu saya langsung ini, you want try my product kan? Jadi oke katanya. Jadi satu-satu kasih tester. Jadi tipsnya ya, satu ya, ajak dulu berfoto. Ya. Tips yang kedua adalah kasih tester. Ketiga baru ini jebak dia. Dia bilang enak, ya udah akhirnya beli dong ini buat cemilan. You wanna buy some gitu. Iya, buat cemilan nanti di kamar, saya bilang kan. Ini pas di hotel juga nggak ada yang jualan ya? Nggak ada. Jadi akhirnya udah beli. Jadi akhirnya beli itu. Nah oke, jadi ini jual dengan bule beda harga atau sama? Tetap sama. Kita tetap sama, harus jujur. Kalau masuk ke tempat-tempat wisata gitu ya, itu dibedakan loh harganya. Tapi memang Mbak Irma karena tadi ya iya. Masih usaha ya. Iya. Justru teri saya tuh lakunya bukan di hotel. Jadi yang teri saya tuh lakunya malah di luar. Jadi kan saya foto di luar acara. Di luar hotel maksudnya. Jadi saya foto captionnya lagi bazar di Aston nih gitu kan. Nah, tiba-tiba ini ada pesanan langsung diborong 10 toples. Waduh. Jadi langsung habis. Jadi di hotel nggak kebagian ya? Nggak kebagian. Nah itu kan modelnya prinsipnya kita bantu teman, otomatis nanti produk kita ada yang membantu. Oh iya. Tapi kalau Mbak Irma tadi kan mengangkat teman-teman dan berharap nanti ya mungkin yang maha kuasa nih yang mengangkat ya, yang mengangkat derajatnya gitu ya. Enak kan langsing ya, beda sama hostnya ya. Susah diangkat ya. Langsung didubrak ya. Oke. Kembali lagi kalau tadi masyarakat umum boleh mengakses. Boleh.
apakah teman-teman yang 5 UMKM ya termasuk Sweet Triple Fish, nah ini berbayar, dikenai Sementara yang 5 kemarin iuran? tidak berbayar, tidak iuran. Jadi free? Free, tapi kedepannya yang mau bergabung tetap ada iurannya, ada berbayar. Karena kan kita usaha sendiri kan, nggak mungkin kita ini, kecuali kalau ada sponsorshipnya, ada kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta, pihak swasta, iya, nah iya. boleh itu. Iya. Siapa tahu nanti setelah ini kan Kominfo ting ting. Kominfo ting ting gitu ya. Tolong editor ya kasih ting ting. Nanti Kominfo bingung ting ting apa ini. Ya Iya. maksudnya ting ting siapa tahu nanti Iya, langsung terinspirasi ngopi ngobrol inspirasi. itu nanti dikasih perlengkapan untuk foto kan, untuk studio mini kan. Nah, kalau ada perlengkapan Oh, nah, maksudnya gitu, fasilitasi iya. dalam hal tadi perangkat-perangkat untuk perangkatnya ini melakukan foto digitalisasi. digitalisasi. Keren. atau kan bertahap kan ya, bulan ini misalnya dibelikan dulu kameranya, misalnya nanti berapa bulan lagi dibelikan ininya apa yang untuk edit-editnya, Ya. misalnya gitu. Mohon dibantu di up ya, di komentar nanti kolom komentarnya ya. Up gitu, dukungan support for Irma De Susanti ya. Baru di tagnya di Diskominfo Kalimantan Timur ya. Oke. Pelatihan. Jadi kan kalau tadi dikatakan rumah digital itu memberikan pendampingan dan fasilitasi, berarti ada pelatihan yang disiapkan semacam workshop lah. Kalau pelatihan belum ada untuk rumah digital. Jadi di sana kita dibantu masih pure, kita cuma bikin foto gitu aja terus untuk kita profiling kan ya. profiling ya untuk digital marketingnya si teman-teman ini gitu kan. Karena juga memang kan sebenarnya ini modal nekat, artinya modal nekat pemikiran. Karena kan udah berapa kali ikut pelatihan dari Kominfo BPSDM Banjarmasin kan. Nah, situ kan ilmu-ilmu digitalnya udah ada, inilah ilmu Ada dasarnya. basicnya. Ya. Kayak content creator, kayak edit apa udah ada. Nah, maksudnya saya pingin ilmu digital ini tidak hilang begitu saja, tapi bisa membuat suatu inilah gebrakan lah. Wah, keren sekali. Walaupun memang gebrakan itu butuh waktu yang nanti pasti lama. Tapi salut sih. Banyak orang yang mungkin punya ide tapi tidak berani merealisasikan karena Iya. sudah ada ketakutan duluan ya. Iya. Mbak Irma termasuk yang luar biasa. Mudah-mudahan ya tadi niatnya tulus ikhlas, kemudian nanti diangkat juga derajatnya oleh ya para pemirsa podcast kita ya. Karena saya prinsipnya apa ya? Kalau untuk omongan orang tuh memang banyak sih maksudnya, tapi saya berpikir gimana caranya tetap berjalan, tetap ini ide apa gagasan bisa keluar walaupun orang-orang ada yang kepoin, ada yang ini itu. Yang paling sinis apa tanggapannya? Komentar yang paling negatif Komentarnya- yang menyakitkan. Yang negatif ya sok-sokan tahu ilmunya gitu. Enggak gitulah wajahnya pasti ini yang- kayak netizen yang biasa misalnya kan. Iya. Ih, sok-sokan pasti gitu agak-agak ada naik alisnya. Iya, gitu naik ya. alis. Maklum alis saya kan nggak ada. Jadi Mbak Irma sempat mendapatkan Tapi nggak orang langsung yang ngomong ke saya, enggak. Itu biasanya teman yang ngomong ini ada yang ini loh katanya. Saya bilang, saya kan orangnya paling malas nanggapin omongan. Jadi kalau ada teman WA bilang ini ada, kalau saya mah langsung saya pasang status ya. enggak, saya enggak. Jadi udah saya gini tuh bilang ya udah, terus ngapain kamu ngasih tahu aku begini, udah nggak usah, aku orangnya nggak ini. Wah, luar Orang mau biasa. ngomong ABCD ya udah biarin aja. Sama kayak di ya kantor sebelah kan istilahnya saya bekerja sosial apa ada omongannya udah saya ini malah kantor Sebelah mana tuh ya? yang kemarin podcast Iya, sebelah mana tuh? Iya. Tapi nggak masalah ya, tetap masalah ini show must go on. Iya. Wah. Ini terakhir, bagaimana caranya kalau mau gabungan dengan gerakan yang luar biasa inovatif dari seorang Irma De Susanti? kalau mau bergabung gampang aja, tinggal call me aja. Waduh, call me baby ya. Call me aja. Di mana Boleh kontaknya? kontaknya di 0821 53 725 224. Ini nggak masalah nih, Nggak disebarluaskan. Silahkan kita atur Nanti semua. dipakai buat pinjol loh. Saya Tapi yang jelas bisa datang juga ke akun media sosialnya ya. bisa Di mana? boleh. Akun media IG-nya? saya di
FB-nya Irmade Susanti, IG-nya Irmade_Susanti. Oke, dan bisa juga komen langsung ya di kolom komentar kita di podcast channel Inside Kaltim Ngopi Ngobrol Inspirasi. Iya, kalau susah kan tinggal datang ke sini aja. Iya, langsung todong ya, mana Irmade Susanti, saya mau ketemu. Saya mau kasih bantuan. Amin ya. Kan siapa tahu nanti Kominfo habis ini mau kasih bantuan, tinggal hubungi aja kan. Oke, Mbak Irma, terakhir apa yang mau disampaikan silahkan kepada seluruh pemirsa podcast channel Inside Kaltim. Ya satu aja mungkin, tetap semangat, tetap konsisten, apapun pemikiran kalian harus dikeluarkan walaupun istilahnya itu ide gila. Ya kan? Enggak, tapi gilanya bisa nggak lihat? Oh, walaupun istilahnya itu ide gila, kita tidak tahu ide gila tuh bisa menimbulkan suatu ekspektasi yang besar suatu saat nanti. Gitu. Terus semangat ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngopi lagi, ngobrol inspirasi untuk memberikan inspirasi lainnya di berbagai bidang yang sekarang sedang ditekuni oleh Mbak Irma Susanti ya. Assalamualaikum Mbak Irma. Waalaikumsalam Mbak Arga. Iya, dan harus kita tuntaskan ya channel Inside Kaltim di Ngopi Ngobrol Inspirasi. Semoga memberikan inspirasi untuk Anda terus berkarya ya, dan jangan dengarkan omongan orang lain ya, karena dengan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dan mencoba merealisasikan ide kita, bahkan tadi dikatakan meskipun itu ide gila, coba saja dulu ya kan, karena trial and error itu justru yang mendewasakan kita. Saya Marga Rahayu, sampai jumpa di podcast berikutnya.